Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM, Makul Analisis Lingkungan Bisnis, tugas meringkas bab 4, serta menjawab pertanyaan. Bab 4, media, berita, dan isu bukan pasar. Media berita berperan penting dalam masyarakat dengan memberikan informasi kepada publik tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan masyarakat tempat mereka tinggal. Media berita adalah sumber informasi utama bagi mereka yang di lingkungan non-pasar. Ini mengingatkan publik, aktivis, dan LSM, pejabat publik, dan kelompok kepentingan untuk masalah non-pasar dan aktivitas perusahaan mereka yang tertarik untuk menunjukkan suatu masalah mungkin mencoba menggunakan media sebagai komponen dari strategi non-pasar mereka. Meskipun media menjaga kemandiriannya, kadang-kadang dapat menemukan komponen dari strategi tersebut layak diberitakan media. Berita juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan mendorong tindakan yang mempengaruhi kemajuan mereka. Media berita menemukan bisnis yang menarik dan dengan cerita yang langsung disebarkan ke seluruh dunia oleh media penyiaran dan internet. Tindakan perusahaan media di mata media dan di bawah pengawasan kelompok kepentingan, aktivis, dan pemerintah. Karena media berita memainkan peran penting dalam pengembangan masalah non-pasar, manajer harus menilai masalah mana yang kemungkinan besar akan diliputi oleh media dan perlakuan yang akan diterima oleh masalah tersebut. Teori liputan dan perlakuan memprediksi pasar media berita dan meliput isu-isu dengan minat, intrinsic audience atau persepsi signifikasi sosial. Cerita lebih mungkin menjadi berita jika memiliki minat audiens yang luas. Kedekatan kepentingan manusia, kontroversi dan konflik, dan untuk televisi dan internet, daya tarik visual, signifikansi sosial berkaitan dengan peran media sebagai pelindung hak publik untuk mengetahui dalam peran ini. Media terkadang dapat terlibat dalam advokasi dengan membuat penilaian atau mendukung kebijakan tersebut. Media membutuhkan informasi untuk ceritanya, dan dalam banyak masalah bisnis adalah sumber informasi terbaik dan paling murah. Perusahaan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan jurnalis yang meliput masalah berita secara teratur. Manajer dapat dipanggil untuk berinteraksi dengan media, dan untuk mempersiapkan interaksi tersebut, mereka perlu menginformasikan sepenuhnya tentang masalah yang dipermasalahkan serta tentang audiens yang mungkin. Masalah bisnis seringkali rumit dan mungkin sulit untuk diliput oleh televisi dan media umum. Meskipun media menerapkan standar keakuratan, keadilan, dan keseimbangan pada sebuah cerita, media memiliki insentif untuk membuat berita menarik bagi penonton, dan oleh karena itu mungkin terlalu menekankan pada konflik dan kontroversi. Ini juga dapat menyederhanakan cerita agar sesuai dengan slot waktu, batas ruang, atau tentang waktu. Banyak keluhan tentang liputan berita bisnis diakibatkan oleh penyederhanaan yang berlebihan. Peran media berita dalam masalah non-pasar.
Selain berfungsi sebagai arena tempat isu-isu non-pasar ditangani, media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu non-pasar dan menetapkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media bisa memberitahu publik, aktivis, kelompok kepentingan, dan pejabat pemerintah tentang masalah non-pasar, menyampaikan kekhawatiran tentang kebijakan dan praktik perusahaan, memberikan informasi tentang kemungkinan efek dari tindakan alternatif, mengurangi biaya tindakan kolektif, meningkatkan strategi non-pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan tentang perannya dalam masyarakat. Teori liputan media dan perlakuan. Unit analisis adalah masalah, dan teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memprediksi cukupan dan pengobatan perawatan terjadi dalam masalah beberapa bentuk, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa, penafsiran fakta dan peristiwa, eksplorasi potensi, signifikansi, dan konsekuensi mereka, advokasi atau tindakan. Berbagai variabel penjelasan dapat digunakan dalam teori liputan dan perlakuan media, tetapi untuk kepentingan kesederhanaan hanya dua yang dipertimbangkan: minat intrinsik khalayak dalam masalah tersebut, dan signifikansi sosialnya seperti yang dipersepsikan oleh media berita, seperti yang ditunjukkan di bagian sebelumnya. Minat penonton dan signifikansi masyarakat sendiri dapat dipengaruhi oleh liputan dan perlakuan media. Media berita memiliki peran khusus dalam demokrasi dan diberi atau telah mengemban tugas melayani hak rakyat untuk mengetahui tentang masalah yang penting bagi struktur masyarakat, internet, dan jurnalis warga. Sumber informasi tentang masalah non-pasar dan perusahaan yang terpengaruh olehnya terjadi meluas secara substansial dan perluasan internet. Maraknya blog dan media sosial memungkinkan warga menjadi jurnalis, dan banyak yang menggunakan internet untuk mengomentari masalah non-pasar yang memengaruhi perkembangan bisnis. Dengan informasi dan komentar yang diteruskan di internet secara instan, lingkungan media perusahaan menjadi lebih kompleks, apalagi exposure publik terhadap aksi korporasi semakin meluas. Aktivis sosial dan LSM menggunakan internet dan media sosial untuk berkomunikasi dengan pendukung, memperluas dukungan untuk tujuan mereka, dan mengatur dan menentang perusahaan. Perusahaan juga mulai menggunakan blog dan forum online lainnya untuk menyebarkan informasi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan jurnalis dan publik. Format ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang perilaku perusahaan, melawan kritik, dan memberikan informasi tambahan tentang masalah di luar apa yang dilaporkan oleh media arus utama dan blog. Perusahaan juga menggunakan forum ini untuk memperbaiki kesalahan oleh media berita atau untuk menyajikan sisi lain dari sebuah berita. Para jurnalis semakin banyak menggunakan informasi seperti itu dalam cerita yang mereka tulis. 2. Jelaskan bagaimana pengaruh media
berita terhadap suatu bisnis yang Anda jalankan. Berikan contoh media berita yang akan diketahui. Apakah Anda perlu bekerja sama dengan media berita? Jelaskan jawaban Anda. Pengaruh media berita terhadap suatu bisnis. Media berita merupakan alat untuk komunikasi dalam bentuk online yang mana memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain dan dengan jarak jauh tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Perkembangan media berita sebagai alat bisnis membuat para pelaku usaha atau bisnis mengembangkan usahanya dengan melakukan penawaran atau memajang produk buatannya pada media berita, bahkan memudahkan pembisnis dapat menawarkan atau menjual produknya terhadap kehidupan nyata. Contoh media berita yang saya ketahui yaitu media cetak, media penyiaran, dan media berbasis internet. Ya, perlu karena dapat memudahkan kita dalam melakukan penawaran bisnis di dunia yang luas dan memanfaatkan media berita tersebut. 3. Penjelasan mengenai video. Prinsip berita media online. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang lain. Sifat berita. Berita harus akurat. Berita harus lengkap, adil, dan berimbang. Objektif. Tidak terpengaruh sudut pandang jurnalis. Ringkas dan jelas. Mudah dimengerti, hangat, terbaru. Unsur berita SW1H. What? Apa yang sedang terjadi? When? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Where? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Who? Siapa yang terlibat? Why? Alasan mengapa peristiwa terjadi? How? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nilai berita. Nilai berita ditentukan oleh beberapa indikator yakni waktu, kedekatan, dampak, tokoh publik, konflik, drama, keunikan, dan currency. Sekian ringkasan bab 4 serta menjawab pertanyaan dan meringkas dalam video yang dikirim di Simpel. Jika ada salah kata atau pengucapan saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.